Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Alpat Santero Jagat dimanapun berada. Mari kita lihat dan dengar sikap kepahlawanan seorang Haikal Hasan terhadap Prabowo Subianto. Mari kita dengarkan bersama-sama. Saya lupa bilang, walau terlambat, mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Prabowo Subianto, di mana Pak Prabowo pernah menggadaikan tanah pribadinya untuk mengusung dan membantu Pak Anies jadi gubernur. Sekali lagi terima kasih Pak Prabowo, ya, karena bantuan Bapak dan sumbangsi serta secara pribadi Bapak menggadaikan tanah, ya, untuk membantu Pak Anies jadi gubernur. Jadi sekali lagi terima kasih, walau terlambat. Ya, kita hargai hak seorang Haikal Hasan, kemudian kita juga hargai orang mau jadi pahlawan siapa, mau memilih siapa, mau mendukung siapa, itu adalah hak. Tapi ingat, kita adalah bersosial media, maka kita tidak akan lepas sanggahan, kritikan dari orang lain juga. Kalau boleh kita analisa video Haikal Hasan itu, ya kita tentunya sangat paham bahwa itu adalah serangan buat Anies Baswedan dari hasil debat semalam. Tapi kalau boleh kita argumenkan bahwa kita harus bernegara itu tidak boleh baperan. Kalau kita berdebat kemudian tidak bisa menjawab dengan pengetahuan yang kita miliki, jangan serang pribadi dong. Ini saya dari lihat status-status para pendukung 02 ini semuanya akhirnya nyerang pribadi Anies Baswedan. Tapi sudah terbantahkanlah bagaimana orang menuduh atau Prabowo-nya sekaligus langsung nuduh bahwa Anies adalah orang yang ingin banget menduduki jabatan sebagai presiden, tapi saya kira terbantahkan. Justru yang eh, membabi buta dalam tanda petik ingin jadi presiden adalah Prabowo. Bukti kegagalan berkali-kali, tapi dia terus. Kemudian saat ini ada pelanggaran di MK Mahkamah Konstitusi juga terjadi bahwa itu adalah bukti bahwa ia yang benar-benar menginginkan kekuasaan ini. Satu. Yang kedua, tentang Anies Baswedan dijadikan gubernur DKI saat 2017, kalau kita mau jujur-jujuran, yaitu Prabowo saat itu ada di oposisi dan mohon maaf kalau kita boleh ngomong, Anies juga alat pelampiasan Prabowo untuk melawan kekuasaan saat itu. Salahnya sendiri Prabowo tidak sabar, kemudian beda haluan dengan Anies Baswedan dan Anies Baswedan akhirnya dirangkul oleh Surya Paloh. Ya, kalau sudah mau berdemokrasi, mau bernegara, jangan baperan dong. Ya, nanti kalau ketembak nangis. Ya, kalau dapat serangan-serangan, dapat kritikan-kritikan, baperan nangis. Jangan dong. Kalau udah masuk ke ranah publik, sudah mau menjadi pemimpin, no baper. Ya, jangan baperan. Jadi Haikal Hasan di lihat kembali sindiran Anda atau memang terima kasih Anda kepada Prabowo itu bahwa Anies Baswedan tidak ada keuntungan untuk pribadi. Anies Baswedan mengabdi di DKI selama 5 tahun, mohon maaf, kita pakainya data. Anies Baswedan kekayaannya sampai saat ini jauh dengan dibandingkan dengan pejabat-pejabat yang lain. Anies Baswedan masih wajar mempunyai kekayaan dalam hasil menjabat kepemimpinan di DKI, yang mana DKI sangat-sangat luar biasa bahwa DKI anggarannya besar, tapi Anies Baswedan bisa membatasi dirinya, tidak memperkaya dirinya. Anies Baswedan menjadi Sayyidul Qaumi Khadimuhum, menjadi pelayan bagi umatnya, pelayan bagi masyarakatnya, tidak memandang bulu agamanya, tidak memandang rasnya, sukunya, dan lain sebagainya. Dan itu sudah terbukti bahwa Anies Baswedan diterima oleh siapapun. Ya, di situ ada perjuangan Prabowo, kita akui. Tapi perjuangan Prabowo itu untuk negara, bukan untuk Anies pribadi. Begitu ya, Bung Haikal Hasan, tidak apa-apa. Pak Haikal Hasan dukung Prabowo, itu hak politik. Tapi jangan baperan ya. Jangan baperan Haikal Hasan ya. Terus jangan ajari Prabowo untuk baperan dong. Prabowo itu seorang militer, seorang patriot, jadi anti baper, anti nangis. Salam waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.